Salam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mbak siapa namanya? Saya lupa loh. Meliza. Meliza di mana? Meliza, Ustaz. Di mana? Aku di Tarakan, Kalimantan Utara. Oh, di Kalimantan. Saya pikir Mbak Meliza itu orang Aceh. Di Kalimantan. Oh, enggak. Iya, di Kalimantan, Ustaz. Tapi aku orang Jakarta sih. Cuman ikut suami kerja di Kalimantan, gitu. Kalimantan Utara tadi? Iya, Kalimantan Utara. Oke. Oh, tadi ada hubungi saya bilang bahwa barusan dapat mobil berkat salawat. Itu gimana sih ceritanya? Iya, gini Ustaz. Jadi kan kita tuh suami, terutama suami, pengen banget punya mobil di Tarakan sini. Soalnya kita tuh kalau nganter anak sekolah repot kan, motornya motor zaman dulu lah, pokoknya dapat dari kantor kan. Terus aku bilang, suamiku kan kerjanya ngeliatin Facebook, ngeliatin YouTube tentang mobil. Aku bilang, sholawatin, jangan cuma nonton doang, sholawatin. Aku suka gitu kan. Terus aku bilang kalau emang pengen bener-bener dapet, coba deh sholawat 10.000 kali. Aku bilang gitu, setiap hari kita sama-sama 10.000. Akhirnya mulai deh kita baca, Ustaz. Pakai salawat apa? Sholawat Jibril. Oke, terus? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan itu bacanya nggak sambil habis sholat. Kalau habis sholat kan kayaknya aku berat soalnya ngantuk, terus anak-anak repot. Paling habis sholat tuh cuma 500, kadang-kadang kalau lagi bisa 1.000. Tapi selanjutnya sambil aktivitas. Bahkan sambil main HP pun baca sholawat gitu kan. Iya, terus suami aku juga sama, suami aku juga bacanya sambil main game malah, Ustaz. Game yang di HP tuh, tapi dia tangannya sambil ngetik ini tasbih sallallahu alaihi gitu kan. Aku pikir udah deh biarin aja, yang penting dia baca sholawat gitu kan. Terus kita nggak mencapai 10.000 sih, pernah sampai 10.000-nya cuma sekitar 2-3 kali aja, aku suami juga. Tapi kita lebihnya ke cuma nyampe 7.000, 7.000, 6.000, pokoknya di atas 5.000 setiap hari. Itu selama sebulan bacanya, kalau kurang lebih sebulan. Terus kita dapat kabar dari kantor motor. Jadi suami aku itu kan ini Ustadz sebenarnya harusnya dapat fasilitas mobil, cuman karena mobilnya waktu itu rusak, jadi belum dikasih lagi, cuma janji-janji doang tuh, udah 2 tahun dijanjiin doang. Terus akhirnya dikabarin motor. Karena aku sempat gini ngebatin, ya Allah udah deh, gak usah punya mobil, motor juga gak apa-apa, yang penting motornya tuh bisa dipakai gitu. Karena kan motor yang kita pakai ini motor Supra, tapi zaman dulu banget, nyalain aja udah gak pakai kunci. Itu motornya baru ya? Kuncinya. Motornya dikasih baru atau gimana? Yang dikasih motor zaman dulu, motor zaman dulu, motor tahun-tahun 2000 kayaknya. Iya, tapi yang baru atau yang second? Terus second. Terus kuncinya juga udah nggak ada, Ustadz. Jadi kita tuh pakai kunci lemari. Itu deh pokoknya motornya butut banget. Terus akhirnya dijanjiin mau dapat motor baru, Beat sesuai keinginan aku. Kataku alhamdulillah, kita ke dealer udah nanya-nanya, tapi di PHP-in lagi sama kantor. Sampai 2 minggu tuh motor nggak datang-datang. Padahal aku udah cerita ke orang tua, ke temen gitu kan. Akhirnya udah itu kita tetap sholawat Jibril. Terus kita dapet kabar lagi, katanya mau dikasih mobil aja, dikirim dari Jakarta. Ya udah kita tungguin. Enggak juga tuh Ustadz, masih di PHP-in sampai seminggu lebih. Akhirnya aku bilang sama suami, coba kita tambahin deh sholawatnya yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sajaratun Nukut, aku bilang gitu kan. Tapi setiap habis Isya 400 ya, jangan sampai enggak, aku bilang gitu. Akhirnya dia baca tuh Ustadz, suamiku. Cuman kalau suamiku sanggup, dia sih bisa kalau 400 habis sholat. Kalau aku baca 400 berat. Jadinya aku paling bacanya ya sambil aktivitas kalau aku mah. Dan Masya Allah banget, tiba-tiba tuh kita tuh ini kan lagi pandemi ya Ustadz. Kayaknya masih bisa kerja aja, alhamdulillah ya. Suamiku tuh kantornya harusnya kan keluar bonus itu bulan April. Setiap bulan tuh kan nggak keluar. Berarti kita pikir udahlah nggak ada bonus, nggak usah diharapin.
Tahu-tahu itu bonus keluar Ustaz sekitar sebulan yang lalu. Dan keluarnya tuh sebanyak bilangan kita sholawat Jibril kan 7.000. Itu 76 juta bonusnya. Jadi bonusnya 90 juta dipotong pajak, jadi dapatnya 76 juta. Itu kita gemeteran Ustaz. Itu semua karyawan dapat bonus gitu atau cuma suaminya aja yang dapat? Suamiku aja. Jadi kalau karyawan yang lain dapatnya cuma paling 1 bulan gaji, 2 bulan gaji gitu. Kalau suamiku tuh 5 kali gaji. Jadi makanya aku kan cerita di YouTube aku, tapi aku nggak berani cerita ini soalnya kan ada teman-teman di kantor kan pada nonton. Aku takutnya kan nanti ada apa ya, kecemburuan gitu Ustaz. Iya. Jadi aku nggak cerita detail kalau di YouTube. Makanya itu apa ya, dapat duit segitu, terus di masa pandemi, terus kita emang selama ini mintanya pakai sholawat, jadi gemeteran Ustaz. Makanya kataku kalau ada orang bisa dapat uang 1 miliar, 100 juta gimana ya, aku aja dapat 76, itu kita nggak bisa ngomong, cuman diem, deg-degan Ustaz, deg-degan, ya Allah, ini sholawat ya, ini sholawat dapat segini, sampai aku sama suamiku nggak bisa ngomong, pokoknya deg-degan. Halo. Kayak gitu. Itu dapat apa ditransfer ke ATM langsung ya? Iya, dia transfer ke ATM. Jadi maksudnya dari situ, dari uang itulah dibelikan mobil atau gimana? Iya, dari situ kita akhirnya cari-cari mobil. Kebetulan ada tabungan sedikit, jadi kita tambahin Ustadz buat beli mobil cash. Langsung kita beli mobil cash. Yang second ya? Harganya second. Kita beli Avanza tahun 2012, tapi yang tipenya tipe S, harganya 107 juta. Itu gitu. Kita beli cash Ustadz, alhamdulillah. Cuman yang badan udah gitu kita kagetnya lagi, baru inget lagi. Jadi dulu tuh sekitar 2 bulan yang lalu, kan suamiku kan kantornya suka sewa mobil. Kalau lagi ada kebutuhan sewa mobil, tapi yang pakai suami. Nah, terus pas kita naik mobil itu aku ngomong gini, enak nih mobil ini nih, nggak apa-apa deh punya mobil kayak gini juga. Itu tahun 2013 Avanza hitam juga. Nggak apa-apa deh punya kayak gini, berapa nih harganya? Aku bilang gitu sama suami kan, sekitar 100 juta. Suamiku bilang gitu, nggak apa-apa deh, ayo sama-sama berdoa. Jadi kita berempat, aku sama anak-anak 2 sama suami, kita sama-sama angkat tangan, ayo ikutin mami ya. Aku bilang gitu kan Ustadz, anak-anak aku suruh ikut doa. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa punya mobil ini, amin. Terus baca sholawat, shollallahu ala Muhammad. Mereka ngikutin. Dan baru kita sadarnya pas udah punya, ya Allah, ini kan yang waktu itu kita doain. Jadi benar-benar dapatnya mobilnya sama Avanza, warnanya juga hitam. Waktu didoain itu berapa lama kemudian baru Allah kabulkan? Waktu awal mula berdoa itu? 2 bulan Ustadz. Waktu berdoa bareng-bareng sama anak-anak itu 2 bulan yang sebelumnya gitu? 3 bulan deh. Sangkin ini sampai bingung, pokoknya 3 bulan. Jadi waktu habis doa itu sholawatnya belum banyak, masih ya paling 1000 sehari. Tapi pas itu kan 3 bulan sebelumnya berdoa, kemudian 2 bulan kemudian sebulan kemudian aku benar-benar baca 10.000, 7.000, 8.000. Akhirnya 2 bulan kemudian dapat Ustadz mobilnya. Kayaknya cepet banget. Luar biasa ya. Ustadz. Pokoknya nggak nyangka lah Ustadz. Sama ini ada lagi satu lagi. Jadi aku kan pengen banget, aku kan jualan Ustadz, jualan tas impor. Dulu tuh aku stok banyak banget. Cuma modalnya habis. Waktu itu aku sakit, terus modalnya kepake habis. Aku pengen banget punya jualan lagi kan, nyetok lagi. Terus aku suka, kapan sih dikasih, aku bilang sama suami, kapan sih dikasih uang buat modal gitu kan, sabar, suamiku bilang gitu kan. Akhirnya aku minta maula aja, ya Allah, pengen banget punya usaha. Aku bilang gitu, pengen banget punya usaha lagi, punya jualan tas lagi. Akhirnya ya karena alhamdulillah akhirnya suamiku ngasih uang waktu itu pertama 3 juta Ustadz. Itu juga pakai uang ini, uang rumah, kan aku punya cicilan rumah, ya udah dipakai dulu, belanjain. Ternyata berkembang uangnya sampai sekarang ini, stoknya ini Ustadz di total ada sekitar 11 juta Ustadz. Pokoknya nggak nyangka dalam waktu 1 bulan, yang tadinya raknya cuma 1 jadi 3 rak.
banyak banget tasnya gitu Ustaz. Oh gitu. Nah, itu sholawat aja sampai sekarang aku 10.000, tapi kalau sekarang aku udah jalanin seminggu nih. Aha. Kan aku dapet dari sholawat itu supplier ngasih aku jalan. Dari supplier aku dikasih gini, kirim barang dulu, nanti seminggu kemudian aku harus lunasin. Jadi terserah aku mau ngambil barang berapa, yang penting dalam 1 minggu harus lunas. Akhirnya aku bismillah deh ngambil 3.500.000, aku belanja lagi, jadi stok aku nambah banyak. Dan aku sholawat yang itu sholawat ala Muhammad 10.000 aja setiap hari, sama sholawat munjiatnya 100, kalau itu 100 tiap hari gitu kan kalau munjiat. Nah itu nggak nyangka, pokoknya udah ketiga hari, ya Allah ini belum nyampe 1 juta, gimana 3.500.000. Udah deh yakin gitu. Bener pas udah di hari H tiba-tiba orderannya banyak, total udah lebih dari 3,5-4 juta, bisa store ke supplier, belanja lagi kayak gitu Ustaz. Pokoknya lancar banget deh. Baca sholawat terus. Itu yang setoran per minggu itu walaupun belum laku harus store ya gitu ya? Iya harus store Ustaz. Jadi ya modalnya sholawat aja udah. Sampai supplier aja bingung, Mbak kok baru jualan udah cepet sih, maksudnya muternya gitu. Iya Mbak, aku aku pakai sholawat aja, aku sholawatin, aku bilang gitu. Padahal kan ini kan lagi pandemi ya Ustaz ya, tapi ya alhamdulillah ada aja Ustaz, pokoknya jalannya. Masya Allah. Itu aja keajaiban yang mau diceritain, ada lagi? Banyak ya, tapi aku tuh lupa banyak banget Ustaz. Pokoknya intinya sih yang terbesar itu, pokoknya yang bener. Boleh deh satu lagi ku ceritain, tapi ini testimoni ayahku ya Ustaz. Jadi kalau ayahku tuh baca sholawatnya dia lebih suka yang lengkap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tiap habis sholat ayahku tuh baca 1.000, pasti 1.000. Terus? Jadi 7.000 kan, ditambah duha sama tahajud. Tujuan ayahku pengen banget berlayar, kan ayahku ini ABK di kapal Pelni. Ayahku kan udah tua, jadi pengennya yang masuk Jakarta kapalnya, ini masuknya sekarang yang ke ke Medan kayak gitu masuknya. Terus disolawatin, pengen banget kapal apa ya, Kelut, maunya di kapal Kelut. Terus sholawat terus. Akhirnya ayahku dapat Ustadz 2 bulanan juga sebulanan sholawat, dapatnya di kapal Kelut, terus di posisi yang memang ayahku mau, sesuai sama jabatannya ayahku itu. Udah berangkat kemarin nih, udah 3 hari di laut. Gitu pokoknya dahsyat deh. Itu berapa lama kemudian ayahnya sampai ke Kabul waktu itu? Maaf Ustadz, tak kedengeran, kenapa Ustadz? Ayahnya kan pengen ada hajat tertentu, pengen kerja di kapal kan. Itu saat awal mula berdoa sampai ke Kabul itu berapa lama gitu loh? Sebulanan Ustadz. Oh gitu, sebulan. Sebulan pokoknya, sebulan dia permintaannya tuh dikabulin sama Allah. Pokoknya ayahku sering sholawat kan. Aku waktu itu aja punya rumah, supaya rumahku, sini Mel foto rumahnya, kata ayahku gitu, sini ayah sholawatin biar ada yang ngontrak atau ada yang beli. Ayahku bacain 1.000, itu seminggu doang, 1.000 setiap habis sholat. Rumahku ada yang ngontrak Ustadz, yang di Samarinda kan kosong, udah setahun kosong, akhirnya ada yang ngontrak. Terus ya gitu loh, pokoknya sekarang mah apa sholawatin aja. Itu ayahnya tahu salawat yang lebih dulu mana? Ayah yang tahu duluan atau Melisa yang tahu duluan? Ayahku tuh tahu sebenarnya dari sering sholawat dari 2001. Cuma kita dulu nggak tahu Ustadz kalau sholawat tuh bisa ngabulin doa. Kita taunya baca sholawat biar selamat, kalau lagi di jalan selamat gitu. Jadi karena kita nggak tahu fadilah sholawat, kita kan jadinya biasa-biasa aja kan Tat ya, baca sholawatnya seininya aja, seingetnya aja. Pas tahu bisa ngabulin doa sih kalau aku, pas aku nonton channelnya Ustadz tahun gitu. 2000 berapa ya kemarin? 2018 ya saya bikin channel. Iya, 2019 deh aku nontonnya. Gitu. Bulan-bulan Januari. Iya, aku tahunya pas itu. Oh, ternyata sholawat bisa ngabulin doa. Oh, pantes gitu. Baru aku inget-inget masa lalu. Dulu kan sering sholawat, cuman ya itu nggak tahu bisa ngabulin doa.
Oke. Ada Gitu, pesan-pesan Ustaz. nggak sama teman-teman yang menyaksikan ini? Pesannya pokoknya jangan pernah ragu sama Allah, salawat aja yang banyak. Kalau misalnya belum dikabulin, sabar, salawat terus pasti dikabulin. Itu aja sih Ustaz. Sabar pokoknya. Cuman aku mau nanya Ustaz, Iya. ini kan banyak ya orang yang orang banyak yang komplain sama aku, bilang apa namanya, Ustadz sholawat kok minta sesuatu gitu, sholawat kok gini nggak ikhlas, gimana ya Ustadz ya, jawabnya ya Ustadz ya. Banyak banget yang nanya sama aku. Bukan. Capek Ustadz Jadi bukan salawat kok pengen minta hajat, bukan gitu. Jadi ini kan judulnya kan doa. Kita kan diperintahkan Allah berdoa, kan gitu. Kalau doa minta dunia boleh nggak sih? Tentu boleh, minta apa aja boleh, minta mobil, boleh sih minta Ustadz ya. emas, minta apa saja boleh. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar doa itu mudah dikabulkan? Tentu harus dengan salawat, itunya sebetulnya. Kan masalahnya di situ. Bukan salawat kok minta hajat, bukan gitu. Sebenarnya salawat kita itu lebih tinggi daripada mobil kita, daripada apapun. Cuma salawat, dengan kita bersalawat inilah Allah itu mengangkat, tidak terkabul doa itu kalau tidak bersalawat. Nah, coba kalau imam-imam di masjid juga, imam di masjid itu kalau selesai berdoa itu dia tutup dengan salawat. Sebelumnya dia salawat dulu gitu. Nah seperti itu. Jadi salawat itu untuk membuat doa supaya mudah terkabul, bukan salawat itu diniatkan untuk bagaimana, bukan begitu. Ini judulnya doa itu judulnya. Itu aja sih masalahnya. Penjelasannya yang orang belum tahu gitu ya. Iya Ustadz, bener ya. Pokoknya banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan, bikin emosi kadang nggak aku baca pertanyaan. Ya Ustadz, gitu aja deh. Iya. Ya Mbak, terima kasih ya sudah berbagi cerita pagi ini. Iya Ustadz, sama-sama. Makasih Ustadz ya. Aku sering, sampai sekarang aku selalu nonton videonya Ustadz loh. Lain kali kalau ada, itu tadi sambil masak aku nonton video Ustadz juga yang tentang sholawat menjiat 1000 kali apa kalau nggak salah. Oh iya, terima kasih loh. Dan mudah-mudahan kalau ada testimoni lagi saya bisa wawancara lagi ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, begitulah teman-teman tadi Mbak Meliza. Ini sebetulnya testimoni beliau yang kedua ya, dan beliau punya channel YouTube sendiri. Intinya begitu, kita harus yakin dengan keberkahan salawat. Jadi kalau ada yang bertanya, ini mengapa sih Mbak Meliza baru 1000 salawat aja kok segitu, saya sudah berbulan-bulan. Mbak Meliza ini sudah mengamalkan salawat itu sejak dulu, sudah bertahun-tahun sebenarnya. Cuma udah istiqomah. Jadi begitu beliau ini punya hajat, jadi hajatnya pengen mobil. Nah, sejak dia punya hajat itu, pengen punya keinginan itu, dan kemudian beliau mensalawatin, Allah mengabulkannya dengan mudah. Tapi istiqomahnya beliau itu sudah bertahun-tahun, sudah sejak satu tahun lebih ini ya, atau 2 tahun ini begitu. Jadi jangan menilai kok dia selawat 1000 kali dalam sebulan, kok saya udah berpuluh-puluh ribu kali dalam sebulan kok belum kekabul. Ya kamu situnya baru mulai, yang Mbak Melizanya sudah bertahun-tahun bersalawat. Nah itu perbedaannya di situ. Jadi supaya teman-teman ketahui bahwa sebetulnya doa kita itu tajam seperti layaknya pisau. Pisau itu kalau masih baru diasah itu kan belum terlalu tajam. Tapi kalau diasah tiap hari diasah, tiap hari. Itu kita kalau misalnya mau motong kambing, mau motong hewan, kita ngasahnya nggak usah lama-lama banget, hanya sekedar 1 atau 2 kali asah aja udah langsung tajam. Tapi kalau pisau yang belum pernah diasah, tiba-tiba kita sudah langsung asahnya udah lama banget, tapi kok belum setajam yang itu ya, yang tadi yang sebentar diasah. Ya iya beda dong, yang tadi itu udah lama diasah, udah sejak dulu, yang ini baru diasah. Nah begitu kira-kira. Itu ya teman-teman, silahkan teman-teman kirimkan testimoni selawat ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.